Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, zakat, infak, dan sedekah bagian pertama, kelas 6 SD Istiqomah Bandung, tahun pelajaran 2020-2021, bersama saya Erna Hernawati SPD. Yang pertama, pengertian zakat menurut bahasa adalah bertambah, bersih, atau suci. Pengertian zakat menurut istilah adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Pembagian zakat terdiri dari dua. Yang pertama, zakat mal atau zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat mal artinya membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardu ain. Fardu ain artinya wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat. Jika tidak mau mengeluarkan zakat malnya, maka ia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang yang berdosa. Jenis harta yang harus dizakati, yang pertama, emas, perak, dan logam mulia, baik itu platina atau intan permata dan sebagainya. Kemudian, barang niaga atau perdagangan. Yang ketiga, hasil bumi, baik itu berupa biji-bijian dan buah-buahan. Yang keempat, rikaz. Rikaz itu artinya barang temuan atau harta terpendam. Yang kelima, binatang ternak, baik itu kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Sekarang, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak, setiap menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafs. Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. Sedangkan syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama, beragama Islam. Kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarganya pada hari itu. Waktu membayar zakat fitrah, ada yang namanya waktu mubah. Waktu mubah adalah waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang namanya waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah,
yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah. Waktu sunnah adalah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat disebut waktu haram. Waktu haram yaitu waktu pemberian zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Ini dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Besar dan mutu zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah bisa berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan sagu yang memiliki kualitas baik dan tidak boleh dikurangi. Jumlah zakat fitrah yang dibayar tiap-tiap orang sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter dan bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Orang yang berhak menerima zakat fitrah biasanya disebut dengan istilah mustahik. Dikenal mustahik zakat. Yang pertama, yang termasuk mustahik zakat itu adalah fakir. Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. 2. Miskin. Miskin yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat, yaitu panitia atau pengurus pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang-orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang keenam, gorim atau orang yang berhutang, yaitu orang yang tidak sanggup membayar hutang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ibnu sabil atau disebut dengan musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos. Jadi, ibnu sabil ini orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik. Sedangkan manfaat zakat fitrah adalah yang pertama, menolong orang yang kesusahan agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan jiwa manusia dari kotoran dan mendidik pribadi agar bersifat pemurah kepada sesama manusia. Yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang keempat, sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memberikan kepuasan dan kegembiraan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari raya. Yang keenam, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang kaya dan orang yang kurang mampu. Demikian penjelasan dari Bu Erna tentang zakat. Insya Allah kita akan bertemu di pekan yang akan datang, bahasan selanjutnya tentang infak dan sodako. Mudah-mudahan dapat dimengerti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.